Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Arya Putra dengan NIM 0517265594, Prodi Sistem Informasi dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan membuat video terkait penjelasan tugas 1 mata kuliah basis data. Di sini telah diberikan tugas 1 dan terdapat contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Untuk tugasnya yaitu, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Dalam kasus ini dapat kita highlight, kita dapat menentukan untuk entitasnya, yaitu di sini terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Kita coba langsung buatkan menggunakan Draw.io. Di sini kita buatkan entitasnya dulu. Pertama kita buat mahasiswa. Kemudian di sini yang kedua yaitu mata kuliah. Dan yang ketiga yaitu dosen. Dalam setiap entity ini pasti akan terdapat atributnya masing-masing. Pertama kita mulai dari mahasiswa. Di sini saya akan membuat atributnya. Untuk foreign key-nya saya menggunakan ID mahasiswa. Kemudian atribut kedua yaitu NIM. Dan atribut ketiga di sini nama mahasiswa. Kemudian untuk di bagian mata kuliah kita buatkan atributnya juga. Untuk foreign key-nya saya menggunakan ID MK. Kemudian atribut lain di sini kode MK. Dan satu lagi saya buat nama MK. Kemudian untuk dosen kita buatkan juga. Untuk foreign key-nya saya menggunakan ID dosen. Kemudian yang kedua yaitu NID, nomor induk dosen. Dan yang ketiga atributnya yaitu nama dosen. Nah, dari setiap entity di sini akan saling dihubungkan dengan menggunakan relation atau relasi. Kita mulai dulu dari relasi di dosen dan mata kuliah. Dalam relasi ini terdapat sebuah relasi yaitu mengajar, relasi mengajar. Nah, sebelumnya kita hubungkan dulu antara atribut dan entitasnya di sini.
Kita mulai dari mahasiswa, atribut mahasiswa kita hubungkan dengan entitasnya. Kemudian ID mahasiswanya. Kemudian lanjut pada bagian mata kuliah. Kita hubungkan atributnya. Dan satu lagi untuk dosen. Nah, sudah dihubungkan untuk atribut ke entitasnya. Kemudian lanjut untuk relation-nya. Di antara dosen dan mata kuliah, terdapat satu relation untuk menghubungkannya, yaitu mengajar. Nah, untuk menghubungkannya kita menggunakan one to many. Karena di sini dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah. Sementara satu mata kuliah itu diajarkan oleh satu dosen. Jadi sifatnya one to many. Nah, di sini sudah kita hubungkan. Jadi dosen dapat mengajar beberapa mata kuliah, tapi satu mata kuliah harus diajarkan dan hanya diajarkan oleh satu dosen. Jadi sifatnya one to many. Kemudian, untuk relation dari mata kuliah ke mahasiswa, kita membutuhkan satu entitas lagi sebagai jembatan atau sebagai penghubung. Di sini entitasnya yaitu kita buatkan, yaitu registrasi MK. Nah, dalam registrasi MK ini, kita buatkan atributnya dulu. Saya menggunakan ID mahasiswa di sini dan ID MK sebagai foreign key dari mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian kita hubungkan atributnya ke entitas atau entity. Nah, dari sini terdapat juga relation dari mahasiswa ke registrasi MK dan dari registrasi MK ke mata kuliah. Kita buat dulu relationnya. Coba kita turunkan ke bagian bawah. Di sini relationnya. Relationnya yaitu meregistrasi. Dan yang satunya diregistrasi. Kemudian kita hubungkan dari entitas ke relation. Dari mahasiswa relation ke registrasi MK, kemudian ke relation diregistrasi, dan entitas mata kuliah. Untuk di sini sifatnya untuk mahasiswa dan mata kuliah yaitu many to many. Karena satu mahasiswa dapat mengambil atau meregistrasi banyak mata kuliah. Dan mata kuliah tersebut, satu mata kuliah dapat diregistrasi atau diambil oleh banyak mahasiswa. Jadi sifatnya many to many. Kita buatkan.
Oke, di sini untuk mata kuliah. Kurang lebih seperti ini. Dari mata kuliah ke sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk dari relation ke entitas registrasi, di sini kita buatkan juga. Demikian kurang lebih seperti ini terkait IRD dari kasus tersebut. Jadi dari kasus tersebut, IRD berikut dapat dibaca. Mahasiswa dapat meregistrasi mata kuliah. Mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah, dan sebaliknya, mata kuliah dapat diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Jadi sifatnya untuk mahasiswa dan mata kuliah yaitu many to many. Dan untuk sebelah kanan di sini mata kuliah dan dosen. Satu dosen dapat mengajar banyak mata kuliah. Namun, satu mata kuliah hanya diajarkan oleh satu dosen dan sifatnya yaitu one to many. Mungkin sekian untuk tugas 1 dari mata kuliah basis data terkait pembuatan IRD. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan ataupun dalam perkataan, dan mohon dikoreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.